Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Abang Jack ingin bertanya kepada kita semua, apakah adik-adik sehat? Ya, Abang Jack percaya bahwa semua adik-adik yang melihat video ini semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulakan ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk meneruskan ibadah yang telah kami ikuti bersama pada hari ini, walaupun secara online. Ajari kami, tuntuni kami untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan, ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, minggu lepas kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa? Siapa boleh jawab? Tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Adik-adik, hari ini Abang Jack ingin membawa kita untuk melihat satu lagi cerita, yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Apakah adik-adik merasa gembira pada waktu hari Minggu? Apa yang membuat adik gembira? Tuhan ingin kita senang memasuki hari Minggu. Pada waktu Allah menciptakan bumi ini berserta dengan isinya, maka Allah beristirahat pada hari ke-7, dan Allah memberkati hari ke-7 sebagai hari perhentian ataupun hari beristirahat, supaya semua manusia yang ada di muka bumi ini dapat beristirahat. Pada zaman Tuhan Yesus, hari Minggu orang Yahudi tidak beristirahat, tetapi hari istirahat mereka adalah hari Sabtu, yang disebut sebagai hari Sabat. Pada hari itu mereka tidak boleh bekerja, tetapi mereka harus beristirahat. Dan hari Sabat itu juga mereka pergi beribadah di bait Allah dan mendengar firman Tuhan. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Sabat pada zaman Yesus tidaklah menyenangkan. Banyak sekali larangannya. Banyak hal yang tidak boleh dilakukan orang. Peraturan itu bukan datangnya dari Tuhan, tetapi dari para pemimpin bangsa Yahudi, yaitu orang Farisi yang telah menambah banyak peraturan lainnya. Orang-orang tidak boleh mendaki gunung, anak-anak tidak boleh bermain di taman, ibu-ibu tidak boleh menyalakan api untuk memasak. Tetapi semua makanan itu harus disiapkan sebelum hari Sabat. Dan semuanya terkawal, dan hari Sabat tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan, harus beristirahat. Jadi, waktu hari Sabat bukanlah hari yang mengembirakan, tetapi hari yang tidak menyenangkan, karena banyak larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang waktu itu. Larangan itu, larangan ini, dan mereka tidak boleh berbuat apa-apa karena mereka harus berehat hari Sabat. Orang Farisi selalu mengawasi agar semua orang mentaati hukum hari Sabat. Mereka akan sangat marah kalau ada orang yang melanggarnya. Suatu hari mereka sangat marah pada Yesus. Nah, adik-adik, pada suatu hari Sabat, Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka berjalan menuju ke rumah ibadah. Di sepanjang perjalanan sangat sunyi. Di kebun, di ladang, tidak ada orang yang bekerja. Di pasar juga sangat sunyi, tidak ada orang menjual sayur, buah-buahan, daging, karena keadaan sangat sunyi. Tidak ada seorang pun yang keluar untuk bekerja pada hari Sabat.
Adik-adik, kenapa orang-orang mereka tidak bekerja? Apakah mereka malas? Apakah mereka tidak mau bekerja? Bukan karena malas, tetapi hari itu adalah hari Sabat, yaitu hari perhentian ataupun hari istirahat, sehingga mereka tidak boleh bekerja. Hari Sabat hanya yang mereka lakukan adalah datang ke rumah ibadah untuk berdoa, mendengar firman Tuhan, dan juga menyembah Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya masuk di dalam rumah ibadah, orang-orang sudah ramai berkumpul. Nah, para perempuan dan juga anak-anak perempuan, mereka duduk di bahagian belakang. Dan anak lelaki dan semua lelaki, mereka duduk di bahagian hadapan. Mereka dapat berkumpul dengan saudara mereka, dengan kakek, nenek, anti, uncle mereka untuk beribadah bersama pada hari Sabat. Yesus dan murid-muridnya juga datang dan kemudian mereka duduk. Yesus memandang sekelilingnya. Di antara mereka yang duduk ada seorang lelaki, wajahnya kelihatan sangat sedih. Yesus memandangnya lebih dekat dan dia melihat bahwa sebelah tangan orang itu tidak dapat digerakkan. Yesus memandangnya dengan penuh belas kasihan, lalu Yesus ingin menyembuhkan tangan orang itu. Bukan hanya Yesus saja yang melihat keadaan orang ini, tetapi orang Farisi juga melihatnya. Mereka mengawasi Yesus sejak Yesus masuk ke rumah ibadah. Kemudian mereka berbisik-bisik. Menurut kamu, apakah Yesus akan menyembuhkannya? Sekarang hari Sabat, dia tidak boleh menyembuhkannya. Kita lihat saja nanti, kata orang Farisi itu. Yesus tahu apa yang dipikirkan orang Farisi. Dia sangat sedih akan kedegilan hati mereka yang tidak mengasihi orang yang mati sebelah tangannya. Mereka hanya mementingkan peraturan-peraturan yang mereka buat. Setelah firman Tuhan selesai disampaikan, Yesus berdiri dan berjalan di hadapan orang Farisi duduk. Yesus memanggil orang yang sakit tangan itu. Kemarilah dan berdirilah di sini di hadapan orang banyak. Lalu orang yang sakit tangan itu, yang lumpuh itu, dia berdiri dan menghampiri Yesus. Kemudian Yesus memandang ke arah orang Farisi dan bertanya, apakah yang boleh dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Yesus menunggu jawaban mereka, tetapi mereka tidak menjawab apapun. Mereka hanya berdiam dan mereka hanya memandang Yesus. Yesus memandang mereka. Yesus sangat marah dan juga sedih karena orang Farisi tidak memperdulikan penderitaan orang lain. Kemudian Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu dan berdiri di tengah-tengah mereka, "Hulurkanlah tanganmu." Dengan taat, orang lumpuh itu mengulurkan tangannya yang sebelumnya tidak boleh bergerak. Saat itu juga tangannya sembuh dan kemudian menjadi kuat seperti tangan yang sebelahnya. Orang itu dapat menggerakkan jari-jarinya, kemudian ia dapat mengangkat tangannya. Ia sangat bahagia dan semua orang yang ada dalam rumah ibadah sangat senang melihat mujizat yang sedang terjadi. Setelah itu, orang yang ada di rumah ibadat itu, mereka mengerumuni orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Tangannya yang lumpuh sudah disembuhkan Yesus. Lalu orang-orang yang ada di rumah ibadat itu, mereka memuji Tuhan atas mujizat yang telah Tuhan kerjakan. Tetapi orang Farisi tidak senang dengan apa yang mereka lihat.
Mereka sangat marah kepada Yesus. Dia telah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka segera meninggalkan rumah ibadah dan sesampainya di luar mereka membuat rencana untuk membunuh Yesus. Adik-adik, kita telah pun belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Yesus yang sudah menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Walaupun orang Farisi menentang tentang keadaan itu, tapi Yesus bertindak untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Yesus sangat sedih dan sangat marah karena orang Farisi tidak memperdulikan penderitaan orang lain. Lalu Yesus bertindak untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Puji Tuhan. Dan kita sudah mendengar bahwa Yesus sudah menyembuhkan orang lumpuh di hari Sabat. Nah, adik-adik, kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu menolong orang, Yesus selalu memberkati orang, dan dimanapun dia berada, Yesus selalu meluangkan waktunya untuk menyembuhkan orang. Bahkan dia mengusir roh-roh jahat. Dia juga menyembuhkan orang pada hari Sabat, karena pada hari itu banyak orang yang memerlukan pertolongannya. Dan Yesus tidak pernah berkata tidak. Artinya Yesus menolong siapapun yang datang kepadanya. Adik-adik, Yesus itu baik buat kita semua. Jadi kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita disembuhkan oleh Tuhan. Hidup kita, diri kita, keluarga kita, sahabat kita, bahkan semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan orang-orang yang kita sayangi, termasuk kita, seperti yang telah Yesus lakukan kepada orang lumpuh di rumah ibadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar daripada cerita orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita mau ambil masa untuk menghafal ayat. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Baca sekali lagi. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Nah, sekarang Abang Jack mau adik-adik yang membaca dengan suara yang sangat kuat, ya. Baca dan hafal. 1, 2, hafal. Yeay, adik-adik sudah menghafal ayat-ayat tersebut. Ayat tersebut adalah sambungan daripada ayat hafalan minggu lepas. Adik-adik, kita sudah pun mendengar daripada sabda firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita untuk hari ini, terlebih dahulu kita mau berdoa. Dan Abang Jack pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami dari awal pertengahan sehingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Pimpin kami, tuntun kami, sembuhkan kami Tuhan, seperti mana Engkau telah menyembuhkan orang yang lumpuh di rumah ibadah. Terima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang menyembuhkan kami, yang memberi kami kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.